Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, hari ini di next video kita akan sharing is caring bersama alumni. Cluenya adalah alumni angkatan 11. Banyak banget nih kalau disebutin. Alumni angkatan 11 sekarang kuliah di ITB, Fakultas Industri, dan jurusannya adalah Teknik Bioenergi dan Kemurgi. Kemudian kalau kita flashback waktu SMA-nya, kakak ini adalah peringkat pertama di IPA ranking paralel. Siapa? Ayo, pasti udah tahu dong. Teman-temannya pasti udah pada tahu. Nah, ini kemudian aktif di organisasi sekolah juga. Dan sekarang kita hadirkan langsung aja yuk Kak Selda di sini. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol di sini sama Kak Selda. Mungkin bisa sapa dulu adik-adiknya ya. Halo. Nama panjangnya siapa Kak Selda? Sekarang studi di mana? Semester berapa? Oke. Halo semuanya, kenalin aku Griselda Melania Yahya, biasa dipanggil Selda. Aku sekarang kuliah di ITB. Sekarang aku udah semester 5 menjelang semester 6, jurusannya di Teknik Bioenergi dan Kemurgi. Oke, tadi juga udah Ibu ini ya perkenalkan. Nah, Kak Selda ini adalah salah satu siswa berprestasi pada saat di SMA Negeri 14 ya. Gitu. Aktif juga di organisasinya. Jadi kita langsung aja nih, Kak Selda berarti sekarang semester 5 menjelang 6. semester 5 menjelang 6. Berarti semester 5 ini online ya? Iya. Oke. Semester 5 di jurusan Teknik Bioenergi dan Kemurgi. Nah, mungkin adik-adiknya rada ini ya kurang familiar ya. Iya. Karena untuk jurusan teknik apa ya, ibaratnya kurang banyak yang mungkin tahu detail itu apa sebenarnya gitu. Nah, hari ini kita langsung aja akan mengungkap atau mengulas tentang jurusan yang dipelajari sama Kak Selda nih. Dari yang jurusan yang dipelajari dulu deh. Teknik Bioenergi dan Kemurgi. Apa sih itu? Gitu kan. Pasti adik-adiknya nanya, "Apa Bu itu? Jurusan apa? Belajarnya apa?" gitu kan. Mungkin Kak Selda bisa jelasin dulu. Oke, sebenarnya awalnya aku mau jelasin dulu ya. Jadi tuh di ITB itu ada Fakultas Teknologi Industri atau biasa dikenal FTI. Nah, di FTI itu tadinya cuma ada 4 jurusan, ada teknik industri, teknik fisika, teknik kimia, sama manajemen rekayasa industri. Nah, tapi sejak 2015 teknik kimia itu ada percabangannya Bu, dibagi dua, ada teknik bioenergi dan kemurgi, sama ada teknik pangan. Oke, jadi total ada berapa Sekarang prodi sekarang? Kalau sekarang berarti udah ada 6 jurusan. Ada 6 jurusan. Iya. Karena tadinya 4, terus yang satu jurusan itu cabangnya Cabang 2 iya. gitu. Termasuk jurusannya Kak Selda. Berarti jurusan Kak Selda ini di bawah teknik kimia. Enggak, tetap sekarang di bawah Fakultas Teknologi Industri, udah sejajar. Udah sejajar, Iya. udah nggak percabangan itu. Iya, sebenarnya tuh tadinya itu tuh kayak kayak apa ya? Sub keilmuan dibagi dua gitu loh, Bu. Cuman karena itu mempelajari halnya tuh beda banget, makanya diangkat jadi prodi yang akhirnya sekarang semuanya sejajar. Jadi ada Fakultas Teknik Industri, ada 6 prodi yang sejajar itu. Iya. Oke. Belajarnya tentang apa? Belajarnya itu mirip-mirip banget sama teknik kimia. Belajarnya tentang teknik proses, kayak gimana kalian nanti ngerancang neraca massa dan energi di suatu pabrik, gimana caranya kalian memisahkan, kayak misalkan nanti ada cairan yang masuk nanti dipisahin jadi cairan, sama gasnya dipisahin, kayak gitu. Nah, itu berarti kalau sama pelajaran SMA ya, korelasinya sama pelajaran apa berarti? Fisika ya mungkin atau Kimia. Iya. Oke, berarti kimianya harus bagus ya kalau misalnya mau jurusan yang sama kayak Kak Selda. Iya. Oke, nah terus sebelum lanjut lagi tentang teknik bioenergi dan kemurgi ini, mungkin FYI buat kalian ya perlu tahu Kak Selda ini diterima di ITB jalur SNMPTN ya. Masuk waktu itu berapa persen zamannya Kak Selda? 50% ya. Zamannya Kak Selda nih 50%, Kak Selda masuk 40% terbaik dan ranking paralel teratas ya, of course. Makanya dapat di SNMPTN. Kemudian sebelum akhirnya finalnya dapat di SNMPTN, Kak Selda juga dapat di D3 ya, vokasi. Iya. Jurusan apa? Teknik kimia. Teknik kimia di Undip
ya gitu. Jadi kalau dihitung dua Iya. dapat di dua universitas antara Undip dengan ITB gitu. Tapi karena memang SNMPTN kan memang kalau bisa harus wajib kudu dan harus diambil ya. Jadi ngambil yang di SNMPTN gitu. Oke, kita lanjut lagi teknik bioenergi dan kemurgi. Terus sejauh ini kan berarti udah semester 5 ya. Ini udah tarafannya levelnya udah susah dong, Kak. Iya nggak sih? Terus tadi selain teknik bioenergi dan kemurgi, ada jurusan apa aja sih yang maksudnya bisa dijelasin detailnya gitu di Fakultas Teknik Industri? Tadi kan Kak Selda udah nyebutin tuh satu-satu, tapi belum disebutin kalau teknik ini belajarnya apa gitu, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi kan tadi kalau di dalam Fakultas Teknologi Industri itu kan yang pertama ada teknik kimia. Sama sih, kalau teknik kimia tuh mirip-mirip sama teknik bioenergi dan kemurgi. Kalau teknik kimia tuh dia mempelajari kayak mengolah bahan tapi nggak harus nabati, bisa juga non nabati kayak gitu, dan menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat kayak gitu. Terus kalau pangan sama juga kayak bioenergi dan kemurgi, cuman dia mengolah bahan nabati menjadi produk pangan. Kemudian ada teknik industri. Nah, teknik industri itu tuh lebih ke kayak kalian gimana caranya ngatur, kayak misalkan ada suatu industri, terus nanti kalian kayak harus tahu tuh kayak misalkan gimana masuk jadi bleber ini Bu. Siapa sih industrinya masuk kayak itu gimana, terus kayak kalian tuh di teknik industri itu juga harus, maksudnya gimana ya, di teknik industri itu kalian kalkulusnya tuh harus kuat banget Bu. Hitung-hitungan berarti hitungannya tuh kuat banget kayak gitu, dan ya kayak gitu deh Bu kalau teknik industri. Terus kalau manajemen rekayasa industri itu nggak lebih banyak kayak teknik industri hitungannya, cuma dia lebih banyak ke tentang memanajemennya kayak gitu. Oke, berarti itu kan teknik industri sama rekayasa manajemen rekayasa industri. Iya. Kalau teknik industrinya mungkin lebih kuat di perhitungannya ya, matematiknya ya, kalkulus. Kalau di manajemen rekayasa industri itu lebih ke manajemen. Iya, manajemennya. Nah, ini juga banyak yang ditanyain. Lanjut lagi. Nah, habis itu teknik fisika tuh ya pada umumnya sih kayak misalkan kalian ngebikin suatu alat, terus nanti yang ngebikin itu ya dari teknik fisika kayak gitu. Oke. Berarti fisikanya harus bagus dong. Iya, pasti. Terus ada lagi? Berarti 6 jurusan ini ada di Fakultas Teknik Industri ITB, yang mana masuknya juga teknik jurusan yang Kak Selda ya, teknik bioenergi gitu. Nah, kalau di ITB sendiri nih mungkin perlu dikasih tahu juga ya sama adik-adiknya, Kak Selda bisa jelasin ada apa aja sih di ITB tuh jurusannya. Jangan sampai ada yang Bu, saya mau masuk jurusan X gitu, padahal jurusan X itu nggak ada di ITB gitu kan. Lucu gitu kan. Jadi perlu tahu juga. Tadi berarti udah disebutkan satu Fakultas Teknik Industri dengan 6 prodi gitu. Selain itu ada fakultas apa lagi dan prodinya apa aja, boleh Kak Selda kasih edukasi buat adik-adiknya? Sebenarnya tuh FT itu Fakultas Teknologi Industri ya Bu, bukan Fakultas Teknik Industri. Oh iya, teknologi. Iya, industri. Oke, bukan teknik ya. Emang suka banyak yang ketuker sih Bu. Iya, benar-benar. Oke. Jadi kalau di ITB itu ada beberapa, ada 12 fakultas deh. Yang pertama itu ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian atau FITB. Nah, di FITB itu ada 4 prodi. Yang pertama itu ada meteorologi, ada oceanografi, ada teknik geodesi dan geomatika, sama teknik geologi. Nah, habis itu ada lagi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Nah, di sini ada 5 prodi. Yang pertama ada aktuaria, ada astronomi, ada fisika, kimia, sama matematika. Terus ada juga FSRD. FSRD itu biasanya untuk seni rupa. Biasanya kalian IPS-nya di ITB itu ada juga di FSRD ini. Dia Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, di sini itu ada 5 prodi. Yang pertama itu ada desain interior, ada desain komunikasi visual atau di kafe, terus ada desain produk, pria, sama seni rupa. Nah, habis itu ada juga Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara atau FTMD. Nah, di sini itu ada 3 prodi. Yang pertama ada teknik dirgantara, teknik material, sama teknik mesin. Terus ada lagi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan atau FTTM. Nah, di sini ada 4 prodi. Yang pertama tuh ada geofisika,
ada metalurgi, ada perminyakan, sama ada pertambangan. Terus ada FTSL atau Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, di sini tuh ada 5 prodi. Yang pertama rekayasa infrastruktur lingkungan, terus ada teknik dan pengelolaan sumber daya air, ada teknik kelautan, ada teknik lingkungan, sama teknik sipil. Habis itu ada FTI kayak yang tadi di awal dijelasin. Terus habis itu ada SAPPK atau Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Nah, di situ cuma ada 2 prodi. Yang pertama ada arsitektur dan yang kedua ada perencanaan wilayah dan kota atau PWK. Nah, habis itu ada Sekolah Bisnis dan Manajemen. Nah, di SBM ITB ini ada 2 prodi. Yang pertama ada manajemen sama ada kewirausahaan. Terus ada juga Sekolah Farmasi. Nah, di Sekolah Farmasi ini ada 2 prodi. Yang pertama farmasi klinik dan komunitas, dan yang kedua sains dan teknologi farmasi gitu. Terus satu lagi ada 2 lagi ada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Nah, di SITH ini ada 6 prodi. Yang pertama ada biologi, mikrobiologi, rekayasa hayati, rekayasa pertanian, rekayasa kehutanan, sama teknologi pasca panen. Dan yang terakhir ada STEI atau Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah, di STEI ini tuh ada 6 prodi juga. Yang pertama ada Sistem dan Teknologi Informasi, habis itu ada Teknik Biomedis, ada Teknik Elektro, ada Informatika, ada Teknik Telekomunikasi, dan Teknik Tenaga Listrik. Oke, berarti tadi udah banyak banget yang disebutin Kak Selda dan lengkap banget ya, ada 12 fakultas ya berarti ya. Oke, jadi kalian perlu harus banyak riset dan baca ya gitu. Jadi jangan asal, Bu saya mau jurusan ini gitu di ITB lah, emang ada gitu. Jadi harus ini. Dan juga perlu digarisbawahi banyak anak IPS yang insecure pengen pilih ITB karena pikirannya di ITB itu hanya untuk anak IPA. Tapi ternyata tadi kan ada FSRMB itu ya, kemudian ada SDM. Nah, itu bisa untuk kalian yang memang jurusannya IPS gitu. Jadi jangan insecure dulu bahwa ITB itu cuma buat anak IPA gitu. Nah, mungkin kita lanjut lagi ya, Kak Selda. Motivasi Kak Selda masuk jurusan yang sekarang, Teknik Bioenergi dan Kemurgi ini, kenapa? Kemudian nanti ke depannya itu prospek kerjanya, biasanya prospek kerjanya nih jurusan Kak Selda tuh jadi apa sih sebenarnya gitu kan? Mungkin banyak yang belum tahu gitu. Jadi kan kalau di ITB itu milih jurusan dari semester 2 menjelang semester 3 ya Bu. Soalnya kan pas Jurusan yang teknik yang teknik bioenergi dan kemurgi. Soalnya kan pas SMA mau daftar ke ITB kan milihnya fakultas kan, bukan milih jurusan itu. Nah, pertimbangan kan kebetulan aku dapetnya di Jatinangor ya Bu. Nah, kalau di Jatinangor itu FTI cuma ada 2, teknik bioenergi dan kemurgi sama teknik pangan. Berarti kan antara 2 itu. Nah, pertimbangan aku kenapa aku milih teknik bioenergi dan kemurgi, yang pertama aku mikirnya kalau pangan kayak oh ya udah, pangan emang sebenarnya pasti prospek kerja panjang dan luas. Tapi aku tuh ngerasanya itu tuh kayak biasa aja gitu loh Bu. Nah, aku tuh kepengen jurusan yang emang belum banyak lulusannya dan itu emang sangat dibutuhin. Langka gitu ya. Iya. Dan ya udah akhirnya aku ngambil teknik bioenergi dan kemurgi gitu. Oke. Nah, tapi prospek kerja ke depan itu jadi apa sih biasanya lapangan kerjanya? Sebenarnya kalau kalian, mungkin kalau ada beberapa di antara kalian yang ngikutin berita sekarang, sebenarnya kan pemerintahan lagi menggencarkan program biodiesel ya, kayak B30, B50 kayak gitu kan, kalau kalian tahu. Nah, di itu tuh nanti bagian kamilah yang akan melanjutkan perjuangan nanti ke depannya. Kalau untuk prospek kerjanya tuh sebenarnya bisa jadi engineering, bisa jadi dosen kayak gitu. Tapi lapangan kerjanya udah proyeknya udah kelihatan ya. Iya. Untuk jangka panjang. Iya. Kalau kata anak zaman sekarang, cuannya banyak nggak Bu? Gitu. Itu sekarang anak zaman sekarang milenial, kalau konseling tuh yang ditanya, Bu pekerjaan apa yang cuannya banyak Bu? Gitu. Yang kayak gitu. Oke, berarti menarik banget ya motivasinya, kemudian prospek kerjanya kalian jadi tahu gitu, termasuk ibu juga untuk ukuran perempuan gitu kan ngambil teknik gitu kan kayaknya agak ini ya kurang minoritas gitu lah ibaratnya. Berarti di kampus juga banyak kan cowok gitu. Oke, tapi nggak masalah ya. Nah, terus mungkin kita mengulas sedikit
balik pada saat SMA ini, Ibu tahu banget Kak Selda ini dari awal masuk kelas 10, 11, 12 itu nilainya kan udah bagus-bagus tuh. Walaupun ada sih yang sedikit naik turunnya gitu kan ya. Karena nilainya Kak Selda biasanya Ibu kasih buat contoh tuh ada turunnya, naiknya, tapi ini bisa diterima di ITB jalur senam PTN gitu. Dan kalau nggak salah rata-ratanya tuh kalau rata-rata keseluruhan 92, rata-rata untuk 6 mata pelajaran tuh 90-an lah, pokoknya di atas 89. Kalau semuanya tuh 89, tapi iya. kalau yang 6 pelajaran doang tuh 90. Oh 90 ya, pokoknya udah lewat dari 89 lah ya, gitu kan rata-rata pada saat 6 mata pelajaran itu. Nah, mungkin perlu dikasih tahu tips buat adiknya, cara belajarnya bisa dapetin nilai tetap bagus, organisasi. Nah, Kak Selda juga waktu SMA kan organisasi juga ya, OSIS juga ya. Kemudian organisasi di ekskul juga kan, itu kan menguras banyak waktu gitu kan kesibukannya, tapi bisa dapat nilai bagus gitu kan. Diterima di ITB juga kan lebih ini lagi tuh, tantangannya lebih berat lagi belajarnya. Itu gimana cara belajar Kak Selda, kasih tips buat adik-adiknya. Ini sejujurnya aja ya Bu, sebenarnya saya ngerasa tuh SMA tuh saya nggak rajin sih Bu, biasa aja. Nggak rajin belajar? Enggak, biasa aja, nggak rajin gitu. Dan bahkan kalau aku pribadi tuh aku ngerasa aku tuh belajar kalau mau ujian aja, tapi selama di kelas, dan kan aku juga les ya Bu. Nah, selama duduk di kelas aku tuh harus paham. Jadi kalau aku dulu prinsipnya kayak gitu, jadi meskipun aku nggak belajar di rumah lagi pas pulang, tapi pas lagi duduk dalam kelas atau lagi duduk di ruangan les, aku harus paham gitu. Pada saat guru nerangin gitu ya. Iya. Berarti sebenarnya intensitas waktu belajarnya itu nggak banyak ya pada saat di kelas les gitu kan? Iya. Atau tetap ngerasain nggak begadang buat belajar gitu, mau ujian atau gimana? Kalau SMA nggak sampai begadang sih. Nggak sampai begadang. Iya. Oh, malah lebih slowly ya. Iya. Oke. Oke, berarti yang penting adalah tipsnya dari Kak Selda, ketika guru lagi nerangin atau guru les atau guru sekolah lagi nerangin, itu diusahakan sangat-sangat sekali kalian harus benar-benar paham. Kalau belum paham, jangan biarkan gurunya keluar. Iya. Ibaratnya gitu ya. Iya. Atau dikejar tuh gurunya, nanya, Bu ini kenapa, saya belum paham gitu ya. Nah, terus pas mau ujian juga nggak terlalu banyak begadang ya. Karena anak zaman sekarang biasanya belajarnya SKS, sistem kebut semalam ya. Dan itu berarti nggak direkomendasikan ya, nggak boleh kayak gitu. Tapi kecuali kalau kalian udah kuliah itu beda lagi ya ceritanya. Oke. Begadang mah udah jadi kebiasaan. Nah, itu kan tadi SMA nih, berarti kalau pas kuliah nih gimana cara belajarnya? Kalau di kuliah aku tuh jauh banget 180 derajat daripada SMA. Jadi tuh kalau di kuliah, apalagi sekarang kan online ya Bu ya. Iya, nah, kalau online tuh aku tuh udah siap-siap tuh Bu. Misalkan dosen ngejelasin, aku tuh udah siap-siap tuh bikin rekaman segala macam. Jadi udah ngerekam, di record buat dulu. nanti dengerin lagi. Iya, soalnya kan kalau dosen kan biasanya ngerjainnya inti-intinya aja. Betul, gitu kan ya Bu. Sementara kan kalau guru SMA tuh benar ngejelasin sampai akar-akarnya banget gitu kan. Kalau dosen kan kalian harus cari tahu sendiri lah gitu kan, ya mau nggak mau harus sendiri, harus review lagi. Nah, terus harus yang jelas kalau kuliah tuh aku sih pasti begadang banget, soalnya aku tuh kalau di depan dosen tuh nggak bisa langsung paham, jadi aku harus mempelajari sendiri. Terus kayak biasanya kan ada diktat bukunya sendiri ya Bu. Nah itu tuh kayak di stabiloin gitu mana yang belum paham gitu, terus kayak belajar bareng sama temen kayak gitu sih Bu. Oke, jadi malah lebih hektik waktu kuliah ya belajarnya, karena padahal di SMA itu gurunya neranginnya detail banget ya. Tapi waktu kuliah dosennya mungkin intinya, tapi kalian harus riset sendiri, baca sendiri gitu. Dan itu tantangan buat mahasiswa berarti ya, buat bisa belajarnya lebih lebih keras lagi daripada waktu SMA gitu. Nah, kemudian mungkin itu tadi udah banyak banget ya jurusan yang udah disebutin, terus pengalamannya. Nah, mungkin Ibu mau nanya, tadi kan cara belajar Kak Selda waktu SMA slowly, pas kuliah itu lebih ngegas lah ibaratnya. IPK-nya berapa sih sekarang di ITB? Gitu. Aduh, gue berani ngasih tahu nih Bu, cuman masih kategori aman lah. Kategori aman lah di ITB. Aman ya, tapi 3 ke atas? Iya. Oke. 35? Enggak sampai. Belum itu sampai dewa Bu. Udah kategori gitu. dewa itu. Paling ini tinggi berapa tuh di ITB biasanya mayoritas? Apa yang kebanyakan? Kebanyakan tuh ya sekitar 2,5 sampai 3 sih Bu.
2,5 sampai 3. Udah 3 aja udah bagus ya. Wah, udah dewa banget sih Bu. Udah dewa banget. Tapi Kak Selda udah sampai 3 nih berarti ya. IP-nya sih Bu yang sampai 3. Oke. Ya. IPK-nya? Ya, bentar lagi 3 lah. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai lulus nanti 3 lebih ya. Amin. Kumlot ya dengan pujian. Oke, nah kemudian tadi mau nanya apa ya? Gue agak lupa nih. IPK, kemudian pesannya kali ya. Jadi apa namanya, mungkin kasih pesan buat adik-adiknya mungkin yang pengen ke ITB gitu kan, tips atau jurus jitunya lah ala Kak Selda nih gitu kan, apa mungkin yang perlu dipersiapkan gitu. Kalau pesan aku secara generalnya dulu ya, dulu tuh sebelumnya aku mau cerita dulu sedikit ya Bu. Boleh. Dulu tuh waktu SMA pernah ada orang yang ngerendahin aku, jujur aja. Ada. Kamu kan Enggak, tapi ada Bu. temen atau guru? Kakak kelas. Kakak kelas, oke. Ya. Nah, waktu itu tuh biasa kayak gue namanya anak SMA pasti kayak wallpaper atau lock screen-nya pasti logo apa kampus yang dia mau kan ya Bu ya. Nah, dulu tuh aku tuh pernah logo wallpaper aku tuh logo UGM kan Bu. Terus dia pernah bilang kayak ya lah nggak usah lah mimpi tinggi kayak gitu kan, nanti kalau jatuh sakit kayak gitu kan. Nah dari situ tuh aku tuh bukannya kecewa, tapi aku malah kesel gitu loh, malah kayak pengen ngebuktiin. iya, malah aku pengen ngebuktiin gitu. Nah terus dari situ aku malah ngebuktiin, malah kepengen kayak lihat aja nanti gue juga bisa kok kayak gitu maksudnya kayak bisa kayak aku bakal ngebeli omongan dia kayak gitu loh. Dan ya udah akhirnya bisa sampai saat ini, dan aku tuh kepengen ngebuktiin ke orang-orang kalau misalkan ya anak organisasi itu juga bisa kok untuk berprestasi. Iya gitu. Terus kalau tips untuk masuk ITB-nya sendiri, sebenarnya kalau buat jalur undangan sendiri itu tuh FYI aja, ITB itu dari tahun 2019 tuh ngerangin kuota berapa persen ya? 10 atau 20% Bu buat untuk kuota jalur undangan. SNMPTN itu. Bener-bener dikurangin banget. Gitu. Jadi iya makanya jadi cukup susah buat masuk ITB karena jalur kuotanya kan juga dikurangin. Cuman aku juga menyarankan sih, maksudnya nggak mengecilkan hati kalian juga kalau misalnya kalian tetap kepengen coba ya nggak masalah. Cuman aku lebih merekomendasikan untuk coba di jalur SBMPTN-nya aja Untuk ITB ya. Iya, Lebih besar kuotanya ya. kuotanya lebih besar. Iya. Itu tahu nggak alasannya kenapa dikurangin? Nggak tahu Bu, emang dari pusatnya dikurangin. Oh gitu. Untuk jalur SNMPTN Iya. dikurangin, jadi lebih besar. Kalau kalian mungkin interest ke ITB, lebih direkomendasikan untuk jalur SBM. Tapi juga kalaupun misalnya memang mau coba, tetap coba. Kan kita nggak tahu ya rezeki ya gitu. Oke. Bagus banget nih. Tadi mungkin mudah-mudahan tadi yang sempat ngerendahin atau ngeremehin Kak Selda bisa nonton tayangan ini ya gitu kan. Sekarang membuktikan logonya dulu di screennya itu adalah UGM, sekarang ITB. Yeay. Gitu. Nah mungkin terakhir Ibu nanya sedikit ini, kan Kak Selda diterima di 2 PTN ya, pernah nggak gagal atau nyoba ditolak gitu, atau emang nyobanya itu doang? Namanya itu doang. Oke, berarti nggak ada cerita gagalnya ya Kak Selda. Oke, it's okay. Berarti ini cerita lain dari yang biasanya gitu ya. Mudah-mudahan tadi yang udah disampaikan Kak Selda, sharingnya tentang pengalaman, kemudian tentang tips-tipsnya, terus apa aja tuh tadi di ITB udah dijelasin juga secara detail, secara gamblang. Apalagi tentang yang Fakultas Teknologi Industri itu udah jelas banget tadi, prospek kerjanya juga gitu kan. Seneng banget nih Ibu bisa kehadiran Kak Selda gitu kan. Susah nih ngundangnya soalnya aktif nih, apa namanya, sibuk terus gitu ya. Jadi makasih Kak Selda sudah datang, sudah bisa sharing is caring buat adik-adiknya. Mudah-mudahan nanti bisa bisa memberikan insight buat adiknya. Oh ya Allah ini gitu, soalnya banyak banget yang nungguin juga gitu. Banyak sebenarnya banyak banget yang pengen langsung ketemu mungkin ya sama alumni ada Kak Selda, Kak Leta, terus alumni yang memang udah kuliah di mana, pengennya mungkin lebih menarik tuh ketemu langsung. Cuma karena kita nggak bisa kita terpisah oleh jarak, jadinya it's okay lah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa lebih bermanfaat, memberikan informasi buat adik-adiknya. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup boleh nggak? Boleh. Pesan dikit aja. Boleh banget, silakan. Aku mau nitip pesan aja sih ke kalian, terutama mungkin yang udah kelas 12 kali ya. Iya. Banyakin doa. Dulu tuh aku dinasehatin sama kakek aku. Ini menurut aku manjur juga sih. Jangan lupa buat ngedoain temen kamu sendiri sama guru kamu. Soalnya
yang pertama kalau soalnya dari aku kecil aku tuh selalu ditanemin kayak ridho guru itu tuh ridho segalanya. Betul. Sama kayak ridho orang tua. Terus kalau kamu doain teman kamu, nanti tuh ya Doa malaikat baiknya kan bakal balik ke kamu juga. Jadi kesel-keselnya sama temen jangan yang awas lu ya, lu nanti didoain jelek gitu ya. Iya, tapi kita tapi kita didoain lah, walaupun temen itu senyebelin apapun gitu, Iya. kita doain pokoknya ke siapapun temen itu kita doain yang baik, nanti Iya. doa baik itu akan kembali ke kita juga. Iya. Dan ridho guru itu of course ya, untuk anak-anak sekarang ya yang online, walaupun gak ketemu gurunya tetap sopan santun dijaga ya. Menarik banget pokoknya, mudah-mudahan ceritanya ini sangat bermanfaat, bisa bermanfaat buat yang nonton juga, buat adik-adiknya di sekolah di SMA 14 atau di sekolah lain. Buat yang nonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan mungkin kalau pengen tanya-tanya atau pengen tahu Instagramnya Kak Selda, @Griselda MLNYH. oke, bisa langsung di follow. Oke, kalau gitu untuk sesi sharing is caring hari ini bersama Kak Selda dari Fakultas dari Teknik Bioenergi dan Kemurgi ITB, kita sudahi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.